bertemu lagi dengan saya Lucia Andriasana di YouTube channel saya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, tolong subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Dan buat semuanya yang belum nonton video aku sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu. Insya Allah ada manfaatnya jika menonton video aku. Terima kasih. Jadi di sini seperti biasa, aku memenuhi tugas mata kuliah AIK. Jadi tugasnya itu membuat video mengenai penyakit TBC, tapi bukan TBC yang tuberkulosis, tapi tahayul, bid'ah, dan khurafat. Oke, sebelum bahas ke pembahasan yang lebih lanjut lagi, aku di sini ingin menjelaskan sedikit bahwa di era globalisasi seperti ini aja yang udah maju di segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya yang sudah sangat-sangat canggih, masih saja manusia gitu kan, kayak kita tuh krisis akan iman yang merupakan penyebab manusia menyimpang dari ketauhidan gitu. Nah, krisis iman itu dikarenakan kurangnya nutrisi rohani serta kurangnya berfungsi dari tauhid dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut gitu. Nah, kebanyakan manusia itu mementingkan kepentingan dunia dibanding kepentingan akhiratnya gitu, sehingga yang terrealisasi hanyalah sifat-sifat manusia yang berbau duniawi, hedonisme, fashionisme, kepuasan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Nah, hanya sedikit manusia yang memanfaatkan fungsi dan menempatkan peran tauhid itu secara benar. Padahal jika manusia modern sekarang menempatkan tauhid itu secara benar gitu di dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah akan terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram, damai, dan terjauhkan dari segala sifat tercela seperti korupsi, nepotisme, penipuan, dan tindakan-tindakan tercela lainnya yang melanggar hukum agama maupun hukum perdata dan pidana. Nah, tapi pada dasarnya memang ya manusia itu sejak lahir berada dalam fitrahnya, yaitu bertauhid. Namun sesuai perkembangan lingkungan dan orang tuanya lah yang menentukan selanjutnya itu bagaimana. Bahkan orang yang beriman namun tanpa didasari pengetahuan yang memadai, mereka beribadah namun ada saja gitu yang masih menyimpang dari ketauhidan. Nah, oke. Tanpa berlama lagi, mari kita bahas materi-materi. Untuk yang pertama itu materi tentang tahayul. Kata tahayul itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-tahayul, yang artinya rekaan, persangkaan, dan khayalan. Nah, sementara secara istilah tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib. Yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber-sumber agama Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Nah, bila ditengok dari masa lampau gitu di berbagai negara, khususnya di negara Timur Tengah, kepercayaan model tahayul ini pernah berkembang pesat, yaitu pada zaman Persia misalnya. Sudah ada agama Zoroaster gitu. Menurut agama Zoroaster ini, ada Tuhan baik dan ada Tuhan yang jahat. Nah, api itu dilambangkan sebagai Tuhan yang baik, dan angin topan itu dilambangkan sebagai Tuhan yang jahat. Nah, kepercayaan ini tuh berkembang dengan keharusan untuk menghormatinya gitu, yang kemudian diwujudkan dengan sajian, dengan penyembahan melalui cara-cara tertentu gitu, yang cara tertentu terhadap sesuatu yang menjadi pujaannya yang dirasa mempunyai kekuatan tertentu gitu. Nah, di Indonesia sendiri tahayul berkembang pesat dan menyebar dengan cepat dan mudah, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan kepercayaan lama. Nah, dengan adanya bencana alam itu banyak menimbulkan korban, menjadikan manusia berpikir untuk selalu baik dan menyantuni alam yang direalisasikan dalam bentuk suatu pemujaan. Jadi misalkan ada salah satu gunung gitu kan, dia tuh lagi bergejolak gitu kan, dibilangnya gunung ini sedang mengamuk. Nah, warga sekitar itu mungkin dengan adatnya, yaitu dengan memuja gunung tersebut dengan sajian dan sebagainya, agar
si gunung tersebut tidak mengeluh lagi, seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, kepercayaan animisme dan dinamisme merupakan suatu aliran yang kepercayaan ditimbulkan dari keadaan yang di atas tadi itu, seperti kepercayaan pada pohon besar, menyembah pohon besar yang ada kain putihnya, terus mempercayai benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan, yaitu seperti keris, batu, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kepercayaan-kepercayaan itu terus berlanjut dan berkembang pesat bersama berkembangnya kerajaan-kerajaan Hindu yang menggunakan mistik atau kebatinan sebagai salah satu alirannya. Oke, itu tentang tahayul. Kita lanjut tentang bid'ah. Oke, bid'ah, arti bid'ah menurut bahasa ialah segala macam apa yang baru atau mengadakan sesuatu yang tidak berdasarkan contoh yang sudah ada. Jadi tidak berdasarkan suatu yang sebelumnya itu ada gitu. Nah, sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-ngadakan sesuatu dalam Islam yang tidak dijumpai keterangannya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam bid'ah. Nah, untuk bid'ah yang dilihat dari segi usul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam itu ada dua. Yang pertama ada bid'ah dalam ibadah saja, yaitu segala sesuatu yang diada-adakan dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik dengan cara mengurangi atau menambah-nambah aturan yang sudah ada. Nah, yang kedua, bid'ah meliputi segala urusan yang sengaja diadakan dalam agama, yaitu baik yang berkaitan dengan urusan ibadah, akidah maupun adat istiadat. Nah, perbuatan yang diadakan itu seakan-akan itu menjadi urusan agama gitu, yang dipandang menyamai dengan syariat Islam gitu. Nah, sehingga mengerjakannya sama dengan mengerjakan agama itu sendiri. Nah, selain bid'ah dari segi usul fikih, yaitu ada bid'ah-bid'ah yang lain, yaitu ada dua. Yang pertama bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yang kedua ada bid'ah fikih ibadah. Nah, bid'ah fi ibadah ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu bid'ah fi usul ibadah, bid'ah fi ziyadatil ibadah, bid'ah dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan, lalu bid'ah dengan mengkhususkan waktu tertentu dalam melaksanakan ibadah. Nah, oke, kita bahas pertama satu-satu ya. Bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, bid'ah yang bersifat pemikiran dan akidah. Nah, contohnya itu pernyataan bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu tentang bid'ah fi ibadah, yang tadi dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama itu bid'ah fi usulil ibadah, yaitu membuat ibadah yang tidak ada dasar dalam syariat, kayak sholat atau puasa tertentu di luar syariat dan perayaan-perayaan dan sebagainya. Jadi tidak pada porsinya masing-masing, seperti itu. Nah, bid'ah fi ziyadatil ibadah, yaitu menambah sesuatu pada ibadah yang telah disyariatkan. Itu kayak seperti menambah rakaat dalam sholat isya, bisa gitu. Kayak sholat isya yang 4 rakaat itu jadi 5 rakaat. Nah, sholat subuh yang 2 rakaat jadi 3 rakaat, seperti itu dan lain sebagainya gitu. Lalu ada bid'ah dalam pelaksanaan ibadah yang disyariatkan sehingga tidak sesuai dengan ajuran dan sunnah Nabi. Nah, itu kayak zikir bersama dengan suara yang keras gitu kan, lalu memperketat diri dalam suatu ibadah sampai keluar dari batas sunnahnya gitu. Lalu ada bid'ah dengan mengkhususkan waktu tertentu dalam melaksanakan ibadah yang disyariatkan, kayak puasa dan tahajud nisfu Sa'ban kayak gitu. Nah, dari semua bentuk bid'ah di atas itu merupakan perilaku yang sangat tercela gitu ya, dan tidak boleh dilakukan, apalagi kita sebagai umat Islam gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, maka ia ditolak, tidak diterima, dan bid'ah namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam kesempatan lain Rasulullah SAW juga berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan sebaik-baik pedoman ialah pedoman Muhammad, dan sejelek-jelek urusan adalah hal-hal yang baru. Itulah yang disebut bid'ah.
dan segala bid'ah itu sesat. Oleh Imam Nasai ditambah dan segala yang sesat itu di neraka, yaitu hadis riwayat Muslim, riwayat dari Jabir bin Abdullah. Oke, itu tentang bid'ah. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang khurafat. Nah, kata khurafat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khurafat, yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal gitu, atau akidah yang tidak benar. Nah, mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang lainnya yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal seperti yang saya sebutkan tadi, umumnya menarik itu dan pesona gitu kan. Nah, maka khurafat juga disebut al-hadis al-mustamlah min al-aqid, cerita bohong yang menarik dan mempesona. Nah, sedangkan secara istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Dengan demikian, bagi umat Islam, ajaran dan pandangan, kepercayaan, dan keyakinan apa saja dipastikan ketidakbenarannya atau yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi, itu dimasukkan dalam kategori khurafat. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari khurafat. Jarnawi Hadikusuma dalam salah satu bukunya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bid'ah dan Khurafat, menjelaskan beberapa perilaku yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan khurafat. Nah, yang pertama yaitu mempercayai bahwa berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang secara berantai sampai kepada orang yang pernah berjabat tangan dengan Rasulullah itu masuk surga. Itu tuh salah satu contoh khurafat, itu tidak masuk akal gitu kan. Nah, yang kedua itu mendapatkan barokah dengan mencucuk tangan para ulama atau mencium tangan para ulama. Nah, demikian itu dikerjakan dengan kepercayaan bahwa berkah Allah kepada ulama itu akan berlimpah kepadanya. Ulama juga manusia, tetap saja yang ngasih berkah, yang ngasih rezeki dan segala itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, mempercayai beberapa ulama tertentu itu keramat serta menjadi kekasih Allah sehingga terjaga dari perbuatan dosa. Ulama juga manusia, pasti mempunyai dosa. Nah, jika ada ulama yang mengaku bahwa dirinya itu tidak berdosa, itu hanya untuk menutupi keburukannya agar terlihat suci. Padahal ulama juga manusia, itu pasti mempunyai dosa. Lalu memakai ayat-ayat Al-Quran untuk azimat atau menolak bala, pengasihan dan sebagainya. Lalu ada mengambil wasilah atau perantara, orang yang telah mati untuk mendoa kepada Allah. Mereka berziarah ke kuburan gitu kan. Misal ke kuburan para wali atau ulama besar, memohon kepada Allah agar doa permohonannya orang yang berziarah kubur itu dikabulkan. Nah, ada yang memohon dapat jodoh, ada yang memohon minta anak, ada yang memohon minta rezeki, ada yang memohon naik jabatan dan sebagainya, kayak keselamatan dunia dan akhirat juga gitu. Mereka percaya dengan syafaat atau pertolongan arwah para wali dan ulama itu permohonan atau doa mesti dikabulkan oleh Allah karena wali dan ulama itu kekasih Allah. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi itu tetap saja masuk dalam kategori khurafat seperti itu. Oke, tadi tentang materi tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah saya membaca, menganalisis di sebuah artikel yang saya percaya gitu, sumber gitu, bahwa saya menarik kesimpulan bahwa kewajiban manusia itu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesungguhnya tauhid tertanam pada jiwa manusia secara fitrah, namun sesuai perkembangan lingkungan dan orang tuanya lah yang menentukan ke depannya itu bagaimana.
Nah, selanjutnya yaitu aplikasi tauhid, bahwasanya berilmu dan mengetahui serta mengenal tauhid itu adalah sebuah kewajiban yang paling pokok dan utama sebelum mengenal yang lainnya, serta beramal karena suatu amalan itu akan diterima jika tauhidnya besar. Nah, selanjutnya itu disebabkan banyaknya orang yang beramal namun tanpa didasari pengetahuan agama yang memadai. Maka sangatlah penting memahami ajaran agama sesuai tuntutan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya sebab penyakit tahayul, bid'ah dan khurafat itu karena kurangnya pemahaman agama. Kita tidak mau menggali. Kita punya ilmu, tapi ilmu kita belum seberapa. Tapi kita sudah puas dengan ilmu segitu, padahal kita bisa menggali lagi dan bisa menambah ilmu lagi lebih dalam lagi, apalagi itu tentang agama, seperti itu. Lalu sebenarnya kita tuh harus memberantas bid'ah, tapi memang memberantas bid'ah itu lebih sulit daripada memberantas kemaksiatan. Karena pelaku maksiat sebenarnya mereka itu menyadari bahwa perilaku yang dia perbuat itu salah satu perilaku maksiat gitu. Tapi kalau ahli bid'ah, dia itu akan merasa bahwa yang dilakukannya itu benar gitu, tidak salah. Jadi memberantas kemaksiatan lebih mudah daripada memberantas bid'ah. Lalu mengembalikan ajaran Islam kepada unsur aslinya dengan bersumber Al-Quran dan hadis, dan membuang segala apa itu tahayul, apa itu bid'ah dan khurafat. Kita buang jauh-jauh, kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya, seperti itu. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin lebih rinci lagi mengetahui materi tentang penyakit TBC ini, silahkan kalian buka artikel yang kalian percaya. Kalian buka Google, searching dan baca, pelajari dan pahami yang ada di situ, seperti itu agar lebih jelas lagi. Oke, itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.